can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot sun and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinky Andriani, semester 7 dari program studi D4 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah pengembangan kepribadian dan profesionalisme bidan dengan dosen pengampu mata kuliah atas nama Ibu Wahyuni Arif SST MKes. Dalam mata kuliah pengembangan kepribadian dan profesionalisme bidan terdiri dari beberapa materi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang menarik perhatian saya, yaitu tentang kepribadian sukses. Apa sebenarnya kepribadian sukses itu? Bagaimana cara berpikir orang sukses dan bagaimana ciri-ciri kepribadian sukses? Dan bagaimana cara menumbuhkan kepribadian sukses. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep kepribadian dan profesionalisme bidan. Kepribadian menurut Kuncharaningrat, yaitu kepribadian adalah beberapa ciri watak yang dipelihara seseorang secara lahir, konsisten dan konsekuen. Setiap manusia memiliki melakukan proses sosialisasi. Kemudian ada kepribadian menurut Kartini, Kartona, dan Daligul, di mana kepribadian adalah sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Integrasi karakteristik dari struktur-struktur, pola tingkah laku, minat, pendirian, kemampuan, dan potensi yang dimiliki seseorang. Segala sesuatu mengenai diri seseorang sebagaimana diketahui oleh orang lain. Tentunya setiap orang memiliki kepribadian, watak, atau sifat yang berbeda-beda. Namun untuk menentukan kamu masuk dalam kategori tipe kepribadian yang mana, berikut tipe-tipe kepribadian yang wajib kamu ketahui. Yang pertama ada kepribadian sanguinis, di mana kepribadian sanguinis ini memiliki unsur kepribadian yang panas. Sanguinis ini dikenal memiliki pembawaan yang ceria, aktif, dan optimis. Biasanya kepribadian seperti ini sangat mudah bergaul dan mudah membangun suasana menjadi lebih menyenangkan. Sanguinis merupakan tipe yang suka menjadi pusat perhatian, ingin selalu disenangi oleh orang lain, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan selalu senang dengan situasi yang gembira, seperti pesta maupun berkumpul bersama teman-teman. Namun sanguinis ini cenderung sulit untuk berkonsentrasi dan diajak serius, serta cenderung memberikan keputusan setelah berpikir pendek. Kepribadian sanguinis dikenal kreatif, maka kemampuan alami sanguinis juga baik jika memilih pekerjaan yang berhubungan dengan dunia hiburan, travel, fashion, kuliner, dan juga marketing. Yang kedua ada kepribadian melankolis, di mana kepribadian melankolis ini memiliki unsur kepribadian yang basah. Melankolis dikenal memiliki pembawaan yang serius dan tekun, sehingga dalam membuat perencanaan akan dilakukan secara detail. Kemudian melankolis biasanya juga dikenal dengan sifat perfeksionis, karena mereka memiliki karakter yang cenderung rapi, teratur, terencana, dan mampu mempertimbangkan segala sesuatu setelah melihat hal-hal kecil. Orang dengan tipe ini cenderung suka mengatur orang lain, suka mengontrol semuanya sendiri, bicaranya dingin, sesuai aturan dan baku, serta selalu ingin tahu dan mengejar jawaban sampai mendalam karena menginginkan kesempurnaan. Kepribadian alami melankolis ini akan sangat baik jika ia memilih menjadi manajer, akuntan, pekerjaan sosial, dan administrasi. Kemudian yang ketiga ada kepribadian koleris. Koleris memiliki unsur kepribadian yang kering. Koleris dikenal memiliki pembawaan emosional, logis, dan keras kepala. Kepribadian koleris merupakan tipe kepribadian seorang pemimpin. Koleris sangat suka mengatur, suka petualangan, suka tantangan,
tantangan-tantangan baru dan tegas dalam mengambil keputusan, serta tidak mudah menyerah maupun mengalah. Kepribadian koleris juga dikenal suka menghabiskan waktu bersama orang-orang yang memiliki banyak pembicaraan serius. Kemampuan alami koleris akan baik jika ditempatkan pada pekerjaan yang terkait dengan teknologi, statistik, teknik, dan bidang pemrograman. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kepribadian flegmatis. Flegmatis ini memiliki unsur kepribadian yang dingin. Flegmatis sering dikenal sebagai orang yang cinta damai. Karakter ini menunjukkan pribadi yang lebih tenang, cenderung diam, mudah diatur, suka mengalah, dan tidak menyukai adanya konflik. Orang dengan kepribadian ini cenderung menyukai kehidupan yang damai-damai saja. Namun, pada saat dihadapkan dengan masalah, mereka akan cenderung kesulitan dalam mengambil sebuah keputusan. Dan juga sering menunda-nunda suatu pekerjaan. Namun sifat buruk seorang flegmatis adalah sering memendam masalah karena tidak enak dengan orang lain, sehingga merugikan hidupnya sendiri. Kepribadian alami flegmatis akan baik jika ditempatkan pada suatu pekerjaan seperti perawat, guru, psikolog, dan konseling. Nah, dari penjelasan tersebut, kalian termasuk dalam kepribadian yang apa nih? Pengenalan dan pemahaman diri sendiri hanya dapat dilakukan oleh individu yang bersangkutan dengan nilai dan kemauan yang kuat. Proses pengenalan diri ini akan menjadi kekuatan bagi setiap individu dalam mengembangkan pribadi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, modal awal dalam pengembangan diri adalah mengenal diri sendiri dan memahami tentang diri sendiri. Kemudian adapun konsep diri itu sendiri adalah pribadi atau karakteristik yang unik yang dimiliki oleh individu sehingga mudah dikenali sebagai sosok yang mempunyai ciri khas tersendiri. Manusia yang baik adalah manusia yang berkarakter, sedang manusia yang berkarakter adalah manusia yang banyak memberikan manfaat. Selanjutnya, keunggulan diri. Keunggulan diri ini adalah individu yang berkarakter baik atau seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk dirinya sendiri, untuk sesama, lingkungan, bangsa dan negara, serta dunia dengan mengoptimalkan potensi dirinya dan disertai dengan kesadaran, motivasi, emosi. Kemudian bidan yang profesional adalah bidan yang memiliki karakter yang baik, sikap yang baik, attitude, dan ilmu yang bermanfaat. Orang berkarakter yang berkualitas memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama ada ketulusan, kerendahan diri, kesetiaan, positive thinking, kemudian keceriaan, bertanggung jawab, percaya diri, kebesaran jiwa, dan easygoing, dan terakhir ada empati. Nah, selanjutnya kita masuk dalam profesionalisme bidan. Profesionalisme bidan yaitu mengembangkan kepribadian yang dimiliki dengan memaksimalkan potensi pribadi melalui pemahaman konsep diri, peningkatan citra diri, harga diri, komunikasi, percaya diri, dan kepribadian yang utuh atau berkarakter untuk mencapai efektivitas dan kesuksesan serta bagaimana aplikasinya dalam kebidanan. Bidan yang profesional adalah bidan yang memperhatikan yang pertama, keselamatan pasien, di mana bidan memberikan asuhan yang lebih aman kepada klien. Dalam hal ini, identitas pasien yang paling penting agar dalam memberikan asuhan itu benar semua. Kemudian beberapa indikator keselamatan pasien antara lain ada identifikasi pasien, biasanya menggunakan gelang identitas, kemudian komunikasi efektif, yaitu memberikan informasi yang lengkap dan sistematis, memberikan obat gawat darurat, penandaan yang akan dioperasi, kemudian ada pencegahan infeksi sebelum dan sesudah tindakan. Kemudian yang terakhir ada antisipasi pasien dengan risiko tinggi. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah kepuasan pelanggan.
Nah, konsumen yang merasa puas dan percaya dengan asuhan yang kita berikan tentu akan datang kembali dan merekomendasikan asuhan yang kita berikan kepada orang lain. Modern ini, teknologi yang semakin canggih terutama di dunia kesehatan saat ini, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang akan tertarik untuk memanfaatkan hal-hal tersebut. Kemudian bagaimana dengan bidan? Apakah masih ada pasien yang akan datang ke bidan untuk memeriksakan kesehatannya? Nah, dalam hal ini, untuk menarik kepuasan pelanggan sangat dibutuhkan skill komunikasi untuk memberikan edukasi dengan baik kepada klien. Selanjutnya kita masuk dalam materi utama, yaitu materi yang menurut saya sangat menarik, yaitu tentang kepribadian sukses. Untuk meraih sebuah kesuksesan, hal utama adalah pembentukan mindset atau pola pikir. Pola pikir yang baik merupakan salah satu indikator yang terdapat pada ciri-ciri orang sukses. Pasalnya, dengan pola pikir yang baik, kita dapat lebih mudah untuk termotivasi, terbuka dalam memaksimalkan peluang, serta semangat untuk meraih kesuksesan yang menjadikan kita sebagai salah satu contoh orang dengan karakteristik ciri-ciri orang sukses. Orang sukses juga dikenal memiliki perencanaan yang matang untuk terus mempertahankan pencapaiannya dari waktu ke waktu. Kemudian ada beberapa indikator ciri-ciri orang sukses, antara lain yaitu berani mengambil resiko, berani mengambil sebuah resiko, kemudian terus mengasah diri, membaca peluang-peluang dengan cermat, kemudian mempunyai mimpi-mimpi yang besar, terbuka pada kritik dan saran yang diberikan dari orang lain, kemudian punya keahlian administrasi yang baik, bekerja dengan cerdas dan disiplin. Kemudian bagaimana sih cara berpikir orang-orang yang sukses? Orang-orang sukses memiliki pola pikir yang tegas, terutama dalam mengambil keputusan. Mereka tidak ambil pusing dan terlalu banyak bertanya dalam setiap keputusan. Kemudian mereka akan mencari informasi yang cukup, kemudian menjernihkan pikiran dan segera mengambil keputusan terbaik berdasarkan apa yang mereka ketahui. Kemudian yang terakhir sebagai motivasi, yaitu cara membentuk karakter untuk menumbuhkan kepribadian sukses dalam diri, yaitu seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah mengatakan, "What your thoughts for they become your words, what's your words for they become your action, what's your action for they become your habits, what's your habit for they become your character, and what's your character for they become your destiny. In other words, what you think you become." Perhatikan apa yang kita pikirkan. Karena itu akan menjadi ucapan. Kemudian perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi sebuah tindakan. Kemudian perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang-ulang terus-menerus, dia akan menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian perhatikan kebiasaan kita, mulai dari mata kita terbuka sampai mata kita tertutup lagi, karena dia akan menjadi sebuah karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan itulah takdir kita. Kepribadian sukses akan dicapai oleh orang-orang dengan mindset atau pola pikir yang baik. Kepribadian sukses akan diraih oleh orang-orang yang berkarakter baik pula. Demikian penjelasan singkat yang telah saya paparkan. Semoga kita semua menjadi bidan-bidan yang berkarakter baik, menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan tugas profesional, dalam menjalankan tugas yang diberikan. Kemudian sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.